making disciples, transforming lives. Sukacita bisa melayani Anda sekali lagi di awal tahun ini. Saudara, sepanjang hari ini saya akan sampaikan firman memberikan judul Bersiaplah memasuki pergeseran ilahi. Be ready for the divine shift. Saudara, tidak kebetulan kalau gembala senior kita mengkumandangkan, menyuarakan pesan profetik bahwa tahun ini adalah tahun pergeseran ilahi atau tahun pergeseran yang besar dan tahun mujizat buat kita. Saya percaya itu gak kebetulan, itu bukan rancangan atau ide manusia. Tuhan pasti berbicara dan Tuhan pasti punya maksud. Setiap tahun saya mengikuti dan saya mengamenkan apapun yang diarahkan. Karena Tuhan itu berbicara melalui nabi-nabinya. Tuhan berbicara melalui hamba-hambanya. Secara kolektif untuk GMS, tubuh Kristus yaitu gereja kita tercinta. Ini akan menjadi tahun pergeseran ilahi. Tahun yang lalu saudara, saya mengalami apa yang dicanangkan. Tahun menabur doa dan menuai sukacita. Saya mengalami apa yang memang dicanangkan. Dan saya percaya ini juga menjadi pengalaman kita bersama. Sekalipun mungkin kita punya masalah beda-beda, situasi beda-beda, tapi tahun ini kita akan dibawa Tuhan menuju ke pergeseran. Sekarang pertanyaannya saudara, apa itu pergeseran? Apa itu shifting? Apa itu pergeseran ilahi? Saudara, di dalam Alkitab ada banyak contoh mengenai orang-orang yang mengalami pergeseran ilahi. Sekarang definisi dulu, apa itu pergeseran? Pergeseran itu bicara mengenai perubahan yang Tuhan kerjakan secara supranatural dalam kehidupan kita. Itu bicara mengenai perubahan posisi, pergeseran tempat, ya, atau perubahan haluan, atau adjustment arah, penyesuaian arah. Itu adalah bicara tentang perubahan yang Tuhan kerjakan secara supranatural dalam kehidupan kita. Ada beberapa contoh di dalam Alkitab. Misalnya Yakub dalam Kejadian mengalami pergeseran ilahi. Ketika dia itu seharusnya dia itu dimusuhi oleh kakaknya. Makanya dia satu kali dia ketakutan untuk menjumpai Esau kakaknya karena dia pernah menipu kakaknya. Sehingga dia mencuri hak kesulungan dari kakaknya. Satu titik dia bergulat dengan malaikat, dia bergulat dengan Tuhan. Dia berkata, aku gak akan melepaskan engkau sampai engkau memberkati aku. Dan singkat cerita dia menang saudara. Dan apa yang terjadi? Terjadi shifting atau pergeseran ilahi. Ketika dia berjumpa dengan Esau, Esau yang niat hatinya ingin membalas dendam seharusnya, tapi justru berubah. Esau malah memberikan kasih karunia kepadanya. Di tahun ini saya percaya, ada orang-orang yang menentangmu, membencimu, Tuhan akan ubah menjadi orang yang mendukungmu. Dalam nama Yesus. Katakan amin. Ishak di dalam Kejadian juga sama. Di masa-masa kekeringan dia justru menabur dan mendapat hasil tuayan yang berlimpah-limpah. Itu namanya shifting. Seharusnya dia itu krisis. Seharusnya dia mengalami kekeringan. Tapi justru Tuhan itu memberkati dia berlimpah-limpah. Memberkati usahanya sehingga menghasilkan. Bapak ibu saudara, saya gak mengerti apakah Anda itu mengalami krisis. Mungkin Anda kehilangan pekerjaan, mungkin Anda krisis secara keuangan. Saudara, mungkin karena efek pandemi sampai hari ini belum mengalami pemulihan yang berarti. Tuhan bisa mengerjakan yang namanya pergeseran ilahi dalam kehidupan Anda. Tiba-tiba satu telepon mengubah nasibmu. Satu tanda tangan bisa mengubah nasibmu. Tiba-tiba Anda bisa menang proyek, menang tender atau sesuatu yang Tuhan kerjakan. Sehingga tiba-tiba Tuhan itu mengangkatmu dari krisis dan memberkatimu berlimpah-limpah. Itulah yang namanya pergeseran ilahi. Atau misalnya Yusuf, saudara, di dalam kitab Kejadian. Yusuf ini mengalami banyak situasi yang pahit. Dia mau dibunuh, dia dijual jadi budak, dia difitnah, dia dipenjara. Seharusnya nasibnya itu gak jelas. Tapi tiba-tiba
sesuatu terjadi. Tuhan ternyata memposisikan dia mengalami pergeseran. Justru dia mengalami promosi. Dia direndahkan, tapi disitulah dia mengalami promosi. Dia diangkat tinggi menjadi gubernur, atau bukan gubernur saudara ya. Menjadi orang kedua wakil dari Firaun sendiri. Saudara, saya percaya tahun ini beberapa di antara kita, Anda akan mengalami promosi. Tuhan akan meninggikanmu. Itulah yang namanya divine shifting. Tuhan mengerjakan yang namanya shifting. Mordekai dan Esther. Kita tahu kisahnya. Mordekai ini sebetulnya seseorang yang berjasa kepada Raja Ahasiweros pada waktu itu. Tapi ternyata jasanya nggak diperhitungkan. Tiba-tiba ada seorang pejabat bernama Haman tersinggung sama Mordekai. Dia ingin membunuh Mordekai, bukan hanya Mordekai, tapi dia ingin membinasakan seluruh kaum Yahudi. Tapi ada satu titik, tiba-tiba terjadi shifting. Tuhan membelokkan hati raja. Tiba-tiba satu malam raja gak bisa tidur. Lalu dia buka-buka, ternyata ada orang yang berjasa tapi dia belum kasih upah atau kasih penghargaan. Dia tanya sama Haman, apa yang harus dilakukan sama orang yang berjasa? Bayangkan saudara, orang yang membenci dan ingin menghancurkan hidupnya, mengeluarkan ide untuk promosi dia. Tuhan di belakang layar melakukan shifting. Tiba-tiba harusnya dia yang mati, dia malah dapat promosi. Harusnya yang dapat promosi malah digantung. Itu namanya pergeseran. Dan orang-orang Yahudi harusnya binasa. Harusnya mengalami genosida. Saudara, tapi justru Esther datang menjumpai raja tanpa appointment. Hukumnya adalah hukuman mati kalau menjumpai raja tanpa appointment. Tapi di situ Tuhan menggerakkan, menggeser, terjadi shifting. Saudara, ternyata Tuhan Tuan Raja mengulurkan tongkatnya, memberikan favor. Bapak Ibu, jangan takut sama orang-orang yang membencimu. Jangan takut apa yang orang katakan kepadamu. Sebab Tuhan akan menyediakan pergeseran ilahi dalam hidupmu. Katakan amin. Jangan takut kalau satu pintu tertutup bagimu. Karena apa? Karena Tuhan sediakan pintu yang lain terbuka bagimu. Saudara, itu namanya pergeseran. Ada seorang yang bernama Rahab. Rahab ini harusnya nasibnya dihancurkan, dibunuh. Karena tanah Kanaan itu diserahkan. Yeriko itu diserahkan ke tangan orang Israel, saudara. Baik penduduknya, rajanya, semuanya. Tapi Rahab ini nasibnya bisa berubah. Terjadi pergeseran. Dia dan keluarganya selamat, bukan hanya itu. Rahab dapat jodoh orang Israel dan bahkan nama Rahab ini orang Kanaan, orang yang dianggap kafir bagi orang Israel. Masuk dalam silsilah Yesus Kristus. Yesus itu garis darahnya juga ada keturunan Rahab, Bapak Ibu. Itu namanya shifting. Paulus dan Silas. Saudara, ini orang sudah jatuh ketimpa tangga. Mereka berdua harus dipenjara untuk sesuatu yang mereka itu sebetulnya nggak layak untuk dipenjara. Lalu mereka memuji Tuhan. Makanya Bapak Ibu, di ibadah pertama tadi, saya dorong Anda ikuti puasa betul-betul. Kita akan ada puasa tanggal 10 sampai 31. Saya katakan ini harus menjadi momen di mana Anda overdosis di dalam pujian dan penyembahan. Ucapkan syukur untuk kesembuhan yang Tuhan berikan kepadamu. Ucapkan syukur untuk terobosan mujizat kesembuhan yang Tuhan sediakan bagimu walaupun Anda belum melihatnya atau belum mengalaminya. Saudara, biarkan Anda overdosis. Mereka memuji Tuhan, terjadi gempa bumi. Coba Anda bisa bayangkan nggak Anda di penjara terjadi gempa bumi. Itu seperti death sentence, itu mengerikan saudara. Anda nggak bisa keluar. Beberapa tahun yang lalu terjadi kebakaran di salah satu lapas di Tangerang. Seluruh napi mati. Kenapa nggak bisa keluar saudara?
kebakaran. Gempa bumi juga mengerikan kalau orang di penjara terjadi gempa bumi. Mereka nggak bisa keluar dari jeruji besi. Kira-kira itulah yang dialami Paulus dan Silas. Mereka sudah di penjara, gempa lagi saudara. Mereka mungkin berpikir bahwa guncangan ini menghancurkan hidupnya. Tapi ternyata terjadi shifting. Tuhan memposisikan dia, guncangan yang dia pikir akan menghancurkan dia, justru membebaskan dia dari penjara. Bayangkan itu guncangan sehebat apa, sampai sendi-sendi penjara, pasungan-pasungan pintu-pintu penjara, rontok semua. Bapak Ibu, seluruh orang bisa lepas. Bayangkan, itu pasti goncangan yang hebat. Anda mungkin hari ini berada dalam guncangan, tapi jangan khawatir Bapak Ibu. Guncangan itu kalau Anda mau mengikuti perspektif Allah, guncangan itu sebetulnya adalah mempersiapkan Anda masuk dalam pergeseran. Dia sedang menggeser Anda masuk dalam rencananya. Katakan amin. Saudara, itulah yang dinamakan pergeseran. Ada orang gila, kalau ini perjanjian baru, dari Gerasa. Ini adalah sesuatu yang membelenggunya. Dia dibelenggu, dicopot semua, dihancurkan. Orang sudah putus asa, ini orang gak bakal sembuh. Tapi ternyata tidak disangka-sangka Tuhan menghampiri dia dan Tuhan melepaskan dia dan membebaskan dia. Tahun ini mungkin ada hal-hal atau masalah yang Anda anggap sulit, itu gak akan jadi sulit bagimu. Ada masalah yang sudah berlarut-larut dan Anda pikir ini gak mungkin bisa selesai, tiba-tiba bisa selesai. Saudara, tiba-tiba kesehatanmu membaik. Saya hari ini sampai hari ini masih percaya sama yang namanya divine health atau divine healing. Ada kesembuhan ilahi dan ada kesehatan ilahi. Saya katakan saudara di dalam ibadah sebelumnya, kenapa saya percaya itu? Bangsa Israel itu keluar dari Mesir, menurut kitab Mazmur tidak ada satupun dari mereka itu berjalan itu tergelincir. Terjemahan yang lain menerjemahkan dengan kata-kata semua mereka itu kuat dan sehat. Katakan kuat dan sehat. Ada sesuatu yang terjadi yang menurut dokter sebetulnya penyakit ini adalah penyakit yang akut yang secara medis mungkin gak bisa pulih. Anda cuma bisa mempertahankan kondisi. Tapi divine health, ada sesuatu yang divine terjadi atas kesehatanmu. Anda berangsur-angsur membaik, sehat dan kuat. Dan itu bisa terjadi saudara. Katakan amin. Saya pernah mendengar kesaksian orang yang kena fatty liver. Semua dokter mengatakan fatty liver itu gak bisa hilang. Yang bisa dilakukan itu dicegah supaya tidak bertumbuh lebih banyak fatty livernya. Saudara, jadi kita bisa mencegahnya tapi mengurangi gak bisa. Tapi ada orang-orang tertentu percaya atau gak percaya, fatty livernya hilang saudara. Bisa lenyap. Saya masih percaya akan divine health. Ada beberapa penyakit yang menaun, beberapa kelemahan tubuh yang sudah tahunan menahun terjadinya. Ya tahun ini harapkan terjadi pergeseran ilahi. Tiba-tiba kesehatanmu membaik. Tiba-tiba tubuhmu kuat. Saudara, Bartimeus tak disangka ini orang gak mungkin bisa melihat. Dia pengemis. Kok bisa ada kebetulan-kebetulan ilahi. Yesus pas lewat di situ. Dan dia mendapatkan penglihatan. Ada mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan. Katakan amin. Termasuk Bapak Ibu. Hana di dalam 1 Samuel. Dia komat kamit. Dia ini mandul. Dia berdoa di bait suci komat kamit. Terjadi pergeseran. Saudara, dia mempunyai anak. Mungkin beberapa di antaramu, Anda sudah dinyatakan mandul. Gak mungkin punya anak. Tapi bisa terjadi pergeseran ilahi. Katakan amin. Tiba-tiba Anda bisa punya anak. Apapun itu, bersiaplah karena pergeseran yang besar sedang tiba dalam hidupmu. Bersiaplah, bagian kita adalah mempersiapkan diri. Katakan amin. Nanti di puasa di hari Rabu ini, Bapak Ibu, karena kita puasa mulai Rabu ini, dari tanggal 10 sampai 31, kita juga akan launching
Saudara, launching worship night versi penyembahan non-stop untuk mengiring Anda, menemani Anda di masa-masa puasa bersaat teduh. Saudara, kurang lebih ada 1 jam atau berapa jam, itu pujian penyembahan non-stop. Saudara, saya percaya ini waktunya untuk kita berendam dalam hadirat Allah, mencari Allah di momen puasa ini. Ada amin. Coba kita buka sama-sama di Yeremia pasal yang ke-29, kita baca di ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dikatakan, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Berarti Tuhan itu punya rencana dan harapan spesifik untuk hidup kita. Tuhan itu memiliki harapan dan ekspektasi untuk masa depan kita. Paling tidak ada 3 hal yang dia miliki untuk kita semua. Yang pertama, dia sudah berada di masa depan kita. Ada amin. Yang kedua, dia tahu rencana atau dia memiliki rencana untuk kita. Dia tahu apa yang dia rencanakan untuk kita. Berarti di tahun ini, kita mengawali tahun ini dengan sebuah keyakinan. Tuhan itu sudah ada di tahun ini. Di masa depan, di hari-hari kita sepanjang tahun ini. Lalu yang kedua, dia itu punya rencana. Dia punya ekspektasi, punya harapan yang spesifik untuk masa depan kita, untuk kita semua. Halo, amin. Yang ketiga, dia memiliki apa yang kita butuhkan. Dia tidak berusaha mendapatkannya, dia sudah memilikinya. Dia tahu cara membawa Anda ke sana, di masa depan yang penuh harapan. Dia tahu cara memberikan apa yang Tuhan sudah sediakan itu bagi kita. Dia tahu cara memberikannya. Bahkan dia sendiri sudah menggerakkan orang lain untuk mendukung Anda. Mitra-mitra yang untuk mensupport pergeseran atau terobosan mujizat yang Tuhan sediakan bagi Anda di tahun ini. Ada amin. Ini ada satu ayat yang saya bagikan sama, persis di ibadah 1, 2, 3. Saudara, coba kita buka sama-sama. Ini ayat yang penting yang perlu kita imani terjadi. Amsal 21 ayat 1 dikatakan begini. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Versi Alkitab yang terbuka. Hati raja seperti aliran air sungai di tangan Tuhan. Dia mengalirkannya, membelokkannya kemana saja dia menginginkannya. Berarti hati raja itu di tangan Tuhan. Raja itu lambang dari penguasa. Hati raja-raja itu dibelokkan seperti aliran sungai, diarahkan sekehendak hatinya Tuhan. Bapak Ibu, berarti Tuhan itu bukan hanya sudah berada di masa depan kita, tapi dia itu punya rencana untuk masa depan kita. Dia memiliki rencana dan dia tahu apa yang dia miliki. Rencana apa yang dia miliki untuk kita. Yang ketiga saudara, dia sudah memiliki apa yang kita butuhkan untuk kita berikan. Untuk dia berikan kepada kita. Katakan amin. Bahkan dia bisa menggerakkan orang-orang untuk mendukung Anda. Makanya dikatakan Tuhan itu menggerakkan hati raja-raja. Dibelokkan. Pikiran raja, bisa nggak Anda membelokkan hati pikiran manusia? Nggak bisa. Hanya Tuhan yang bisa. Saudara, makanya saya katakan tahun ini orang yang menentangmu justru akan mendukungmu. Jangan takut kalau orang meninggalkanmu. Makanya saya mau katakan gini, jangan khawatir kalau ada pintu tertutup bagimu. Berarti kalau ada pintu tertutup bagimu, berarti itu pintu itu bukan pintu yang Tuhan sediakan bagimu. Jangan takut untuk peluang yang tertutup bagimu. Kesempatan yang tertutup bagimu, berarti itu bukan yang Tuhan sediakan. Berarti kalau ada pintu tertutup bagimu,
berarti ada pintu yang terbuka bagimu yang lebih besar. Ada kesempatan peluang yang Tuhan berikan bagimu di tahun pergeseran ini. Halo, amin. Jangan khawatir apa yang orang katakan tentangmu. Jangan khawatir sama orang yang membencimu, menentangmu, menolakmu. Kenapa? Karena Tuhan itu bisa mengubah hatinya orang. Orang Israel itu keluar, diperlakukan, dibenci oleh orang Mesir, dijajah begitu rupa ratusan tahun, saudara. Tapi coba lihat, dalam sekejap ketika Tuhan membebaskan mereka keluar dari Mesir, tiba-tiba orang Mesir yang membenci mereka bermurah hati kepada mereka. Mereka keluar dengan diberi emas, anting-anting, giwang dan lain sebagainya. Perhiasan-perhiasan. Kenapa? Orang yang menentang, membenci mereka, menjajah mereka, tiba-tiba bermurah hati. Karena terjadi divine shifting. Terjadi pergeseran. Ada amin. Jangan takut sama orang yang menentangmu. Tuhan bisa menggerakkan seseorang yang lain untuk mendukungmu. Amin, saudara. Siapakah raja itu? Siapakah penguasa itu? Seorang penguasa adalah orang yang punya kemampuan untuk membuat keputusan di muka bumi ini. Ini adalah orang-orang di sekitar kita yang punya kuasa untuk membuat keputusan. Ini adalah orang-orang yang punya kemampuan untuk menutup atau membuka sesuatu, melepas atau menahan sesuatu dalam kehidupan kita. Ini adalah seseorang yang mungkin punya otoritas dalam hidup Anda untuk memberikan upah kepada hidup Anda. Atau ini adalah seseorang yang punya keputusan untuk teken apakah dia itu bakal jalan kerjasama sama Anda atau bukan. Saudara, Tuhan bisa menggerakkan itu semua. Terjadi divine shifting untuk dirimu. Katakan amin. Jadi jangan khawatir dan jangan marah, jangan kecewa. Kalau ada pintu gak terbuka, ada kesempatan yang gak datang. Jangan marah kalau ada orang tertentu mungkin gak buka pintu bagimu. Berarti itu bukan pintumu. Coba ngomong sama kanan kiri. Kalau ada pintu tertutup bagimu, itu bukan pintumu. Itu juga berarti ada hati tertentu yang memang gak akan terbuka bagimu. Jadi beberapa di antaramu kalau Anda ditolak sama seseorang, berarti dia bukan jodohmu, sesimpel itu. Tuhan akan buka hati orang lain, katakan amin. Tuhan sudah punya seseorang yang hati dan pikiran dan niatnya itu dibelokkan untuk mendukungmu. Itu namanya pergeseran ilahi, saudara. Divine shifting. Saya tahu tahun ini juga bisa menjadi tahun berkat bagimu. Saya nggak ngomong ini dalam konteks keserakahan atau materialisme atau apa yang digambar-gemborkan orang sebagai Injil kemakmuran. No. Tapi Tuhan itu sediakan kebajikan dan kemurahan bagimu di tahun ini. Kalau Anda krisis tahun ini Anda akan kelegaan. Ada berkat yang Tuhan itu izinkan atau Tuhan perintahkan untuk mengejarmu. Makanya di tahun ini justru jangan kejar berkat atau kejar uang. Kalau Anda mau kejar lebih dekat sama Tuhan atau lebih intim sama Tuhan, kejar pribadi Tuhan. Itu bagian kita. Karena apa? Karena Tuhan di tahun pergeseran ini, Dia akan memerintahkan berkat mengejarmu. Kenapa Tuhan ingin memberkati kita? Sederhana. Bukan untuk perut kita. Bukan untuk sekedar materialisme demi materialisme atau keserakan kita. Kalau itu gak ada ujungnya Bapak Ibu. Tapi Tuhan memberkati kita supaya kita jadi berkat. Supaya proyek Allah berjalan di muka bumi. Supaya banyak gereja bisa dibangun. Supaya banyak proyek kebaikan Allah, pekerjaan sosial, membantu, menolong orang. Itu terjadi. Kalau anak-anak Tuhan diberkati, pekerjaan Tuhan semakin maju. Itu rencana Allah. Makanya pekerjaan kita itu adalah alat. Saudara, di ibadah kedua, saya ngomong begini. Ada beberapa di antaramu itu seperti bangsa Israel. Ada satu titik, orang Israel itu
yang setiap tahun itu, setiap hari selama 40 tahun terima mana, tiba-tiba, saudara, tiba-tiba ada satu hari mana berhenti. Tiba-tiba berhenti. Bayangkan Anda 40 tahun tiap hari muncul mana, tiba-tiba berhenti, itu apa enggak sindrom, saudara, langsung. Withdrawal syndrome langsung. Langsung panik, loh kok tiba-tiba 40 tahun mana turun, tiba-tiba enggak turun. Kapan mana enggak turun? Ketika mereka itu sudah mulai makan hasil dari mana? Dari tanah Kanaan. Hari ini beberapa di antaramu itu makan mana. Mana itu lambang penyediaan Tuhan di padang gurun. Tapi mana bukanlah janji Tuhan. Janji Tuhan bagi orang Israel itu bukan mana, tapi susu dan madu. Hari ini mungkin Anda berada dalam situasi makan mana. Tiba-tiba mananya berhenti. Jangan panik karena Tuhan menyediakan susu dan madu bagimu. Beberapa di antaramu kehilangan pekerjaan. Bisa jadi gara-gara itu Tuhan memposisikanmu supaya Anda punya bisnis sendiri. Bisa jadi loh. Makanya guncangan dari Tuhan, kalau kita pakai perspektif dunia, itu merupakan sesuatu yang negatif, gak nyaman. Tapi sebetulnya itu adalah masa persiapan untuk Anda mengalami pergeseran ilahi dalam kehidupan Anda. Sekarang apa yang kita lakukan dengan cepat, saudara? Waktu berjalan dengan cepat ini. Ada 3 poin simple. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus memposisikan diri untuk pergeseran. Supaya lengkap, Anda dengarkan ibadah 1 dan 2. Ya, supaya lengkap. Yang pertama, bagaimana memposisikan diri untuk pergeseran ilahi di tahun ini? Kita harus bisa menangkap petunjuknya. Kita harus bisa menangkap petunjuknya. Untuk bisa menangkap tuntunan petunjuknya, kita perlu peka atau sensitif terhadap Tuhan. Mari kita buka sama-sama. Coba kita baca satu ayat ini, 1 Korintus pasal 2. Kita baca ayat 9 sampai ayat 13. Perhatikan. Seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di dalam hati manusia. 2. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kalau Anda bawa Alkitab atau apa, coba Anda kasih highlight, lingkari kata semua yang disediakan Allah. Ternyata Allah kita itu adalah Allah yang menyediakan bagi kita. Halo, amin. Kita seringkali menyangka bahwa kita ini perlu mengoyak-oyak Tuhan supaya Tuhan itu melakukan sesuatu bagi kita. Padahal sebetulnya Tuhan sudah memilikinya. Tuhan sudah menyediakan semua yang kita butuhkan. Terobosan mujizat yang kita butuhkan, Tuhan sudah sediakan itu semua dalam kehidupan kita. Nah, masalahnya mata kita, telinga kita, hati kita seringkali nggak paham atau nggak bisa melihat apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Makanya di tahun ini saya minta Anda, saya nggak perlu dorong-dorong Anda gimana, kesadaran sendiri aja, dorongan dari dalam diri kita. Untuk Anda berpuasa tujuannya adalah sederhana. Anda memposisikan diri untuk melihat apa yang Tuhan lihat. Untuk melihat apa yang Tuhan sudah sediakan bagi Anda di tahun ini. Untuk Anda bisa mengenali sebetulnya apa sih yang Tuhan sediakan bagi kita. Apa sih yang Tuhan rencanakan bagi kita? Coba kita baca ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh siapa, saudara? Roh besar. Jadi Tuhan itu menyatakan itu semua, yaitu apa yang belum kita lihat, apa yang belum kita dengar, apa yang belum timbul dalam hati kita. Semua yang Tuhan sediakan itu, Tuhan akan menyatakannya melalui Roh Kudus. Sebab Roh Kudus menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah.
Jadi hanya melalui Roh Kudus kita ini dapat mengakses dan memahami hal-hal yang berasal dari Tuhan. Melalui Roh Kudus kita ini dapat mengakses, memahami, mencerna, menilai, atau menilai itu dalam bahasa Inggrisnya itu discern. Ya, menilai, discerning. Apa yang Tuhan sediakan bagi kita di tahun ini. Karena hal-hal daripada Allah itu nggak bisa kita ketahui kecuali kita dari roh Allah sendiri. Siapa yang bisa mengetahui diri kita selain dari roh kita sendiri? Diri kita sendiri. Coba kita baca ayat yang ke-11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Makanya hanya Roh Kudus yang bisa mewahyukan, menyatakan hal-hal yang berasal daripada Tuhan di tahun ini untuk diri kita. Ayat 12, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya kita tahu, lingkari kata-kata supaya kita tahu. Tahu apa? Apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Mantap gak saudara? Kita gak menerima roh dunia tapi menerima roh Allah. Roh yang daripada Allah. Supaya kita dapat mengetahui gift apa, penyediaan apa, atau kita bisa mengetahui karunia apa yang Tuhan sediakan bagi kita di tahun ini. Saya percaya Tuhan itu menyediakan sebuah perubahan ilahi dalam kehidupan Anda. Itu bisa dalam bentuk keuangan, terjadi pergeseran ilahi di area keuangan, hubungan, pekerjaan, pelayanan, semua aspek hidup kita Tuhan tahu apa yang Dia sediakan bagi kita. Saya percaya gak kebetulan lah. Pastor Philip sebagai gembala kita mencanangkan ini adalah tahun mujizat, tahun pergeseran ilahi. Berarti Tuhan menyediakan sesuatu bagi kita. Tapi kita gak mungkin bisa memahami apa itu. Kalau kita gak meluangkan diri kita, berdoa di dalam Roh Kudus, mencari Tuhan, merenungkan dan meresapi firman, saudara, makanya di tahun ini banyak memuji Tuhan, mungkin lebih sering lagi kita berdoa dalam bahasa roh. Supaya di momen puasa ini, paling tidak kita itu bisa, dari pikiran kita baca aja selanjutnya ya, ayat 13. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Jadi kalau kita ini, di awal tahun ini kita mencari Allah, Roh Kudus itu bisa membuat kita itu bisa menilai, mendiscern, menafsirkan hal-hal yang daripada Roh Kudus. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tapi oleh roh. Tiba-tiba waktu Anda berdoa dalam Roh Kudus, Anda mulai melihat sesuatu di dalam roh Anda. Saudara mulai melihat apa yang Tuhan lihat. Saudara mulai bisa melihat apa yang Tuhan rencanakan. Saudara bisa melihat apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Tiba-tiba Anda bisa melihat, ini bukan penglihatan jasmani kita, tapi ini adalah penglihatan rohani kita. Hal-hal supranatural apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang pasti, satu hal yang pasti yang saya bisa jamin adalah rencana Tuhan pasti rencana yang baik, rencana damai sejahtera, bukan rencana kecelakaan. Kita perlu menangkap, menemukan petunjuknya. Sehingga kita mulai mengenali, memahami hal-hal yang Tuhan sediakan, hal-hal yang secara natural mata kita ini gak bisa pahami, telinga kita ini gak bisa pahami, atau bahkan keinginan-keinginan kita itu gak nyampe ke sana. Bapak Ibu. Hal-hal yang belum pernah kita lihat, kita dengar dan belum pernah timbul, kita akan mulai melihatnya. Tiba-tiba Roh Kudus itu bisa membuka sebuah wawasan tentang apa yang Tuhan sediakan, apa yang Tuhan mau lakukan di tahun ini.
Tuhan, Roh Kudus memberikan petunjuk tentang tempat-tempat yang Tuhan ingin kita tempati di dalam rencananya. Jadi yang pertama apa saudara? Dapatkan petunjuk Tuhan. Ada amin? Puasa nanti, saya bisa katakan, saya nggak mau ini jadi wajib harus, sehingga Anda terpaksa melakukannya. No. Kalau Anda memang ingin tahun ini menjadi tahun pergeseran bagimu, posisikan dirimu siap menerima pergeseran itu. Temukan alasan mengapa engkau berpuasa. Dorongan harus dari dalam, bukan sekedar legalistik. Setiap tahun ada doa puasa, ya sudah ngikutinya, lalu Anda mengikutinya karena asal-asalan, lalu ya ingat puasa itu adalah Anda berpantang secara fisik demi tujuan rohani. Goalnya harus goal yang rohani. Kalau Anda berpantang fisik bukan untuk tujuan rohani, itu namanya menguruskan badan. Nggak lebih dari sekedar diet. Walaupun diet punya banyak keuntungan, saudara, Anda diet aja. Katakanlah intermittent fasting. Anda selama seminggu, toksik di dalam toksin di dalam tubuh Anda mulai hilang. Tubuh Anda itu mulai meregenerasi. Makanya berpuasa sendiri itu menyehatkan badan, Bapak Ibu. Ya, apalagi kalau Anda berpuasa itu demi tujuan rohani. Anda berpantang bukan hanya terhadap makanan, mungkin beberapa di antara saudara itu kalau nonton itu bisa langsung 14 episode satu hari. Kali ini di masa puasa ini, no TV. Tidak ada hiburan. Supaya waktu luang ini Anda substitusikan untuk Anda banyak berbahasa roh, banyak baca firman, banyak dengerin khotbah, banyak memuji menyembah Tuhan. Itu baru berpuasa untuk tujuan rohani. Katakan amin. Kalau Anda puasa tiap hari shopping, nge-mall, makan-makan gitu ya. Buka puasanya itu balas dendam. Pernah lihat ya, ini bukan mengadakan hari merendahkan diri, tapi Anda sedang berpesta pora. No, berpuasalah, berpantang terhadap hal-hal fisik untuk mendapatkan keuntungan rohani. Anda memfokuskan dirimu kepada Tuhan, supaya tahun ini, lihat Alkitab katakan, Allah kita itu Allah yang menyediakan. Halo amin. Tapi sayangnya mata kita, telinga kita, hati kita gak bisa memahami, mengenali dan mencernanya. Gak bisa menafsirkannya. Itu sebabnya kita butuh Roh Kudus, banyak berdoa dalam Roh Kudus. Semakin kita ini meluangkan waktu di hadapan hadirat Allah, di hadapan Tuhan, Tuhan akan mewahyukan, saudara, rencananya dan apa yang Tuhan sediakan. Tiba-tiba pikiran kita bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Ada amin. Yang kedua, saudara, Anda perlu memperkatakan apa yang Tuhan katakan tentang dirimu. Saya ulangi, bagaimana memposisikan diri untuk pergeseran ilahi. Yang pertama, dapatkan petunjuk Tuhan. Dapatkan firman. Anda perlu discern apa yang Tuhan sediakan bagimu. Saudara, yang kedua, Anda perlu memperkatakan apa yang janji Tuhan atau apa yang Tuhan katakan tentang dirimu. Tambahkan itu kata tentang dirimu di dalam poin yang tertulis. Coba kita baca Roma 4 ayat 17 sampai 18. Saya menemukan sebuah firman yang saya sebelumnya gak pernah baca, saudara. Sebelumnya saya gak pernah temukan, saudara. Waktu saya temukan kebenaran ini, hati saya melompat, saudara. Seperti kayak menemukan permata begitu ya. Ayat 17 dikatakan, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Berarti rencana Allah bagi Abraham adalah Abraham akan menjadi bapa banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya. Abraham percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan
Nah ini kalimat ini yang perlu Anda perhatikan. Allah yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap dan juga percaya. Berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah dijanjikan atau difirmankan. Demikian banyaknya nanti keturunanmu. Nah perhatikan kata di hadapan Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Ternyata kata-kata ini di terjemahan New King James mengatakan begini. God who gives life to the dead and calls those things which do not exist as though they exist. They did. Allah yang memanggil sesuatu yang tidak ada seperti sudah ada. Memang terjemahan yang lain mengatakan calls into existence the things that do not exist. Memperkatakan sesuatu yang belum ada menjadi ada. Tapi New King James mengatakan memanggil segala sesuatu yang tidak eksis seperti sudah eksis. As they did. As they exist. Jadi rupa-rupanya Abraham ini, saya mau pakai kata Abram dulu. Rupa-rupanya Abram ini, satu kali ini adalah perkataan Tuhan sebelum Abram itu berubah menjadi Abraham. Dia menerima janji bahwa kamu akan menjadi bapa banyak bangsa. Saudara, kalau Anda mau baca ayatnya itu di Kejadian 12. Ya, disitulah Abram menerima janji bahwa keturunannya akan menjadi banyak, segala bangsa akan mendapat berkat, dan kamu ini akan menjadi bapa segala bangsa menurut yang Tuhan firmankan. Tapi yang luar biasa adalah Abram itu percaya kepada Allah yang menghidupkan orang mati dan memanggil hal-hal yang tidak ada seolah sudah ada. Saya ulangi, memanggil hal-hal yang tidak ada seolah sudah ada. Makanya, saudara, satu kali Tuhan itu berkata kepada Abraham di Kejadian 17 ayat 5, coba apa yang Tuhan katakan? Karena itu, Kejadian 17 ayat 5, namamu bukan lagi Abram, melainkan apa saudara? Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar. Berarti yang Tuhan mau lakukan kepada Abraham adalah, Abram, aku ini punya firman dan punya janji engkau akan jadi bapa banyak bangsa. Sekarang yang aku mau engkau lakukan adalah, engkau memperkatakan tentang dirimu seperti yang kujanjikan. Karena aku berjanji engkau menjadi bapa banyak bangsa, engkau harus mengatakan tentang dirimu, aku bapa banyak bangsa. Makanya dia harus mengubah namanya menjadi Abraham. Kata Abraham itu artinya bapa banyak bangsa. Setelah Anda itu menerima rema, discern apa yang Tuhan sediakan dalam hidupmu, kalau Anda ingin memasuki pergeseran, selanjutnya apa yang Anda lakukan adalah Anda harus berkata-kata tentang dirimu sesuai dengan rema, janji, dan firman yang Tuhan nyatakan kepada dirimu. Engkau harus memanggil seperti Tuhan ingin memanggilmu. Engkau harus memanggil dirimu seperti seolah-olah itu sudah ada. Hal-hal itu sudah ada. Di Kejadian 17 ayat 15, itu berkata demikian. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Katakan Sarai. Janganlah engkau menyebut lagi dia Sarai, tetapi Sarah. Itulah namanya. Pertanyaannya, kenapa kok Tuhan itu pakai acara ngubah-ngubah nama? Ternyata ada prinsip rohani di situ. Itu bukan sekedar
Abram jelek, Abraham aja ya. Sarai jelek, Sarah aja ya. No, arti nama Sarai itu adalah my princess. Sementara arti kata Sarah adalah princess to all. Berarti dengan dia mengubah namanya menjadi Sarah, berarti dia itu mengatakan bahwa aku adalah putri dari segala bangsa. Atau ibu dari segala bangsa. Abram waktu ganti nama itu posisi usianya sudah senja. Sarah itu sudah nenek-nenek. Sarah itu mandul. Tapi dia harus ngomong sama teman-temannya. Mulai hari ini jangan panggil aku Abram, tapi panggil aku Bapak banyak bangsa alias Abraham. Orang-orang ketawa. Kasihan ya, gak tahu diri dia. Saking kepengennya punya anak, sampai jadi sindrom. Sampai dia harus ngubah namanya ya. Diketawain. Yang nenek-nenek, si Sarai, sudah usia, kalau sudah kepala 6, kepengen anak itu kan rasanya gak lazim ya. Ya, ini sudah senja, dia mengubah namanya menjadi ibu banyak bangsa. Stop, namaku bukan Sarai, namaku Sarah. Orang-orang bergunjing, kasihan ya, dua pasangan kakek nenek ini. Saking kepengennya punya anak, padahal sudah mandul, yang satunya sudah gak bisa lagi sebetulnya untuk punya anak. Secara tubuh itu sudah lemah syahwat, maksudnya sudah gak bisa produktif. Tapi dia malah berkata, Bapak banyak bangsa, ibu segala bangsa. Kasihan ya mereka. Tapi itulah yang Tuhan perintahkan. Dia harus memanggil dirinya seperti yang Tuhan firmankan atau Tuhan janjikan. Bapak Ibu, saya gak ngerti kehidupan Anda dan kebutuhan Anda. Tapi kalau itu ada hubungannya dengan masa depanmu, kalau itu sesuatu berhubungan dengan kesehatanmu, sesuatu berhubungan dengan anak-anak saudara, dengan pernikahan, keluarga, pasti firman Tuhan itu punya sesuatu untuk dikatakan tentang area-area itu. Pasti Tuhan itu punya janji yang dia lepaskan untuk kita di area tersebut. Firman Tuhan itu selalu punya jawaban di semua area dalam hidup kita. Yang Tuhan mau adalah ketika Anda mendapatkan, menangkap janji itu, Anda mulai mengatakan tentang dirimu sesuai dengan janji itu. Katakan amin. Jadi di sini kalau Anda tahu bahwa Anda secara fisik sakit, Anda harus berkata tentang dirimu bahwa aku ini menurut janji yang aku lihat dari firman yang Tuhan nyatakan, rema yang Tuhan nyatakan adalah ada divine health. Jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Mazmur 103, dialah yang menyembuhkan penyakitmu. Berarti dia adalah Allah yang menyembuhkan, dia adalah Yehova Rafa. Dari situ muncul iman, muncul janji bahwa kesembuhan itu janji Allah. Maka Anda harus mengatakan tentang dirimu sesuai dengan apa yang dijanjikan. Ketika Anda sakit, kau mengatakan bahwa aku ini sehat. Itu bukan denial. Anda gak berkata, Anda sakit lalu enggak kok aku sehat kok. Enggak, itu denial namanya. Tapi Anda berkata bahwa aku sembuh oleh karena pilur-pilur Yesus. Aku sembuh karena kuasa Allah. Hari ini kalau Anda berada di posisi tidak seperti apa yang firman katakan, Tuhan itu gak mau loh Anda hidup dalam kekurangan. Saudara, halo amin. Tapi kalau hari ini Anda di level itu, Anda bisa mengatakan bahwa aku dicukupi Tuhan. Aku dicukupi Allah, katakan amin. Bahkan kitab Mazmur itu berkata, di masa kelaparan, orang saleh itu, orang benar itu mendapatkan abundance, lebih daripada cukup. Berarti ini bukan tentang materialisme, tidak. Tapi ini Tuhan ingin memberkati Anda. Tuhan gak ingin Anda terus menerus hidup dalam himpitan hutang, kekurangan. Tapi justru Tuhan ingin Anda
menjadi berkat. Ada amin. Anda mulai mengatakan dirimu bahwa aku adalah orang yang diberkati Tuhan. Kebajikan dan kemurahan itulah yang mengikuti aku. Apapun yang aku kerjakan, Tuhan akan buat berhasil. Katakan amin. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Sekalipun hari ini aku lewati lembah kekeringan, kesulitan, krisis ekonomi, keuangan. Mungkin aku lagi krisis ini, aku lagi bangkrut. Tapi aku tidak takut bahaya. Sebab setelah ayat itu berkata, Tuhan sudah menyiapkan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Dan pialaku, aku diurapi dan pialaku melimpah. Berarti walaupun Anda sekarang ini mungkin berada dalam posisi krisis, Anda berkatakan bahwa aku diurapi. Tuhan akan memberikanku ide, Tuhan akan memberikanku peluang, Tuhan akan memberikanku sebuah dorongan untuk melakukan sesuatu di dalam pekerjaan. Lalu dikatakan kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku. Aku adalah orang yang diberkati, kebajikan dan kemurahan itulah yang mengikuti aku. Mungkin lagi masih bangkrut, tapi Anda mulai memanggil dirimu seolah-olah itu sudah ada. Halo, amin. Kata memanggil di sini itu seperti dalam panggilan pengadilan. Kalau ada surat pengadilan, datang ke rumah Anda atau datang ke kantor Anda dan Anda dipanggil entahkah sebagai saksi atau sebagai juri atau sebagai, ya janganlah kalau terdakwa, tersangka jangan. Kalau Anda dipanggil sebagai saksi, begitu surat itu nyampe, Anda harus hadir. Anda harus dan pasti hadir. Nah, Anda itu memanggil hal-hal yang belum ada seolah-olah sudah ada. Bayangkan Abraham, mulai hari ini aku ganti nama. Aku Bapa segala bangsa. Panggil aku Bapa segala bangsa. Jadi dia harus memanggil dirinya, aku adalah Bapa segala bangsa. Tapi tubuhnya juga sama, sudah tua, nggak tiba-tiba jadi muda. No. Dari situlah saudara, dia masuk dalam pergeseran ilahi. Katakan amin. Sekarang keberapa saudara? Ketiga. Kita perlu memperbaharui pikiran. Lebih tepatnya, saudara perlu menyamakan, menyelaraskan atau Anda perlu selaras sepakat dengan yang namanya janji Allah atau janji Tuhan. Pikiran kita kadang-kala gak sepakat karena pikiran kita beda dengan pikiran Tuhan. Kadang kita itu perlu tuning atau menyetel pikiran kita supaya kita ini sepakat, setuju satu halaman dengan pikiran Tuhan. Ada amin. Ada sesuatu yang dinamakan Abraham ini ternyata dia itu punya pikiran janji atau promise thought. Yaitu pikiran dari apa yang dia janji, pikiran yang selaras atau sama dengan janji Tuhan. Coba kita baca ayat selanjutnya, tadi sampai di ayat 18 ya. Coba kita baca ulang ayat 18, lanjut ke ayat 19. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap. Berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirman. Lingkari kata menurut yang telah difirmankan. Jadi dia punya pikiran itu sudah selaras dengan janji Tuhan. Makanya dia itu percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang dijanjikan. Itu namanya punya pikiran janji. Pikiran yang sudah sama, setuju, sepakat, selaras dengan apa yang Tuhan janjikan. Itu namanya pembaharuan budi, pembaharuan pikiran. Saudara, yaitu pikiran yang sudah diselaraskan, disamakan dengan janji Tuhan. Nah, kita harus memastikan bahwa kita ini punya pikiran yang sudah selaras dengan janji Allah. Ayat 19-nya dikatakan begini, produknya ini, kalau pikiranmu selaras dengan janji, ini produknya. Imannya tidak menjadi lemah.
Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah sudah tertutup. Bayangkan umur kira-kira 100. Kenapa imannya nggak menjadi lemah? Karena dia fokus di pikirannya itu pada janji. Dia memperhitungkan janji Tuhan. Dia tidak memperhitungkan tubuhnya yang sudah 100 tahun. Dia tidak lagi memperhitungkan tubuh istrinya yang sudah tertutup rahimnya. Dia tidak memperhitungkan apa kata orang. Dia tidak memperhitungkan bahwa tubuhnya sudah nggak bisa produktif lagi untuk memiliki anak. Yang satu hal yang dia perhitungkan adalah janji Allah. Itu namanya pikiran yang selaras dengan janji. Katakan amin. Lalu ayat yang berikutnya dikatakan ini. 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Lagi-lagi kata diperkuat di dalam imannya. Ia tidak ragu dan dia tidak bimbang dalam ketidakpercayaan. Berarti orang ini sama sekali nggak membuka celah untuk keraguan masuk. Hatinya itu penuh dengan janji dan firman. Kenapa? Karena dia terlalu sibuk untuk memanggil dirinya seperti apa yang Tuhan mau dia panggil. Dia terlalu sibuk memanggil hal-hal yang tidak ada seperti sudah ada. Dia sudah mengubah pikirannya, dia nggak lagi memperhitungkan tubuhnya yang sudah tua, keadaan yang sudah mustahil punya anak, tubuh istrinya yang sudah tertutup rahimnya. Dia bahkan nggak memikirkan apa kata orang tentang dirinya. Dia memikirkan janji Tuhan dan dia sibuk memanggil dirinya seperti apa yang Tuhan ingin dia panggil. Dia sibuk memanggil dirinya Abraham, 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 Bapa banyak bangsa. Makanya produknya, hatinya itu bisa nggak ada keraguan. Saudara, keraguan itu real loh saudara. Sekalipun saya ini manusia, ragu-ragu itu bisa muncul. Keraguan itu bisa muncul Bapak Ibu. Ya lagi-lagi ya, ini tentang mendoakan orang ya. Kemarin barusan ketemu sama orang, minta ada seseorang kakinya supaya tumbuh. Tambah tinggi maksudnya. Sempat ragu-ragu saya. Sempat ragu-ragu. Puji Tuhan waktu saya doakan tumbuhlah kurang lebih 5 cm lah. Akhirnya dia bisa lebih tinggi dari mamanya. Puji Tuhan, bukan saya tapi keraguan itu bisa muncul. Makanya kita di momen puasa nanti, kalau Anda mau memposisikan diri untuk pergeseran, jangan izinkan keraguan sedikit pun menyelinap. Itu bisa dari laporan buruk, laporan medis, apa kata dunia, apa kata berita tentang kondisi politik, kondisi ekonomi, apa dan sebagainya. Saudara, sibuklah menyelaraskan pikiranmu dengan janji Allah. Dan sibuklah memperkatakan memperkatakan firman Allah, memanggil diri Anda seperti kata firman atau janji Allah. Sibuklah dengan itu. Produknya apa? Imanmu diperkuat, katakan amin. Satu ayat terakhir setelah itu selesai. Ayat 21. Dan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Kok bisa hati Abraham ini penuh dengan keyakinan? Kata penuh itu berarti tadi menggambarkan bahwa gak ada ruang sedikit pun untuk keraguan. Sekalipun tubuhnya sudah lemah. Kok bisa di titik ini? Betul-betul full imannya penuh. Berarti dia menyibukkan dirinya dengan menjelaskan pikiran dan memanggil apa yang firman katakan.